Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di channel HW Podcast hari ini. Dan kita juga punya topik yang luar biasa menarik untuk kita bahas sekarang ini. Kita nanti akan hadirkan salah seorang yang memang sedang meneliti tentang hal ini. Dan juga nanti akan ada diskusi-diskusi yang bisa sama-sama kita simak tentang apa-apa yang memang ada informasi-informasi yang begitu penting untuk kita ketahui bersama. Nah, masih seputar tentang soal burung. Kali ini kita coba bicara tentang ancaman global bagi burung pantai bermigrasi. Nah, kita tahu burung pantai bermigrasi saat ini berada dalam ancaman serius di seluruh dunia. Penurunan populasi mereka disebabkan oleh berbagai faktor tentunya. Termasuk perubahan iklim misalnya, perburuan, hilangnya habitat di area breeding dan wintering, dan juga penurunan ketersediaan pakan, serta ancaman kontaminasi mikroplastik. Baru-baru ini IUCN atau International Union Conservation of Nature merilis pembaruan status pelindungan pada red list-nya. Mereka mengatakan bahwa 5 spesies burung pantai menunjukkan kenaikan status konservasi yang signifikan, termasuk beberapa spesies yang meningkat dari kategori least concern menjadi vulnerable. Di Indonesia, Banda Aceh dan Aceh Besar ini merupakan wilayah penting bagi burung pantai bermigrasi. Terdapat 8 site utama yang menjadi lokasi mencari makan dan beristirahat bagi burung. Dan tentu burung-burung ini juga di lokasi tersebut setidaknya terdapat lebih kurang 14 spesies burung pantai yang telah ditemukan di sana, dan juga namun ancaman seperti konversi lahan basah menjadi pemukiman, perburuan, dan juga pakan yang terkontaminasi dengan mikroplastik ini terus menghantui keberadaan dari burung-burung ini. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Magister MIPA Biologi memberikan wawasan penting nantinya tentang burung pantai di kawasan ini. Ya, penelitiannya mencakup jenis burung yang dijumpai, kemudian juga ada perilaku makan, jenis pakan, serta kontaminasi mikroplastik pada pakan. Dalam episode ini kita akan membahas ancaman-ancaman tersebut dan bagaimana kita bisa terlibat dalam upaya pelestarian burung pantai ini. Sudah hadir di HW Podcast untuk saat ini ada Khairunisa. Apa saja hasil temuan dari penelitian tentang burung pantai di Banda Aceh dan Aceh Besar, khususnya yang terkait dengan perilaku makan dan jenis pakan. Seperti apa? Baik, jadi untuk penelitian yang udah saya lakukan itu sejak tahun 2023 akhir hingga 2024 bulan Juli hingga bulan Juli, itu diperoleh ada sekitar 10 spesies burung pantai migran yang singgah di kawasan Aceh Besar, dan ada sekitar 6 spesies burung pantai migran yang singgah di pesisir pantai Kota Banda Aceh. Nah, hasil penelitian ini sangat jauh dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan pada tahun 2021 akhir hingga 2022, di mana spesies yang ditemukan tentunya mengalami penurunan jumlah spesies.
yang mana pada tahun 2021 hingga 2022 tersebut sekitar 15 spesies burung pantai migran yang ditemukan di kawasan tersebut. Namun karena mungkin beberapa faktor lainnya atau apakah itu faktor dari alam sendiri atau lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap spesies burung pantai migran yang singgah di kawasan ini. Nah, selain itu penelitian yang saya lakukan juga berkaitan dengan kandungan mikroplastik, baik itu di kawasannya ataupun pada sumber pakannya langsung. Nah, jadi untuk kandungan mikroplastik di sumber pakannya itu hampir pada semua spesies pakan yang dikonsumsi oleh burung pantai migran ini terkontaminasi oleh mikroplastik. Nah, jika di pakannya saja sudah terkontaminasi oleh mikroplastik, tidak menutup kemungkinan tentunya mikroplastik tersebut sudah terkontaminasi di kawasannya langsung. Contohnya itu di airnya. Jadi penelitian saya itu meneliti pada sampel air. Mungkin jika diteliti lebih lanjut pada sampel sedimennya, itu tidak menutup kemungkinan juga terkontaminasi oleh mikroplastik. Nah, mikroplastik yang terkandung itu hampir pada semua kawasannya tentunya, Bang. Apa jenis pakan yang artinya menjadi makanan daripada burung migran ini sendiri? Nah, sebagian yang bisa temui, ya jenis pakannya seperti apa? Ya, jenis pakan yang saya temui itu dari famili krustase, Bang. Itu dari spesies uka, itu seperti kepiting-kepiting kecil itu yang kepiting biola kalau kita sebutinnya, Bang. Itu sebagian besar dari burung pantai migran itu mengkonsumsi spesies tersebut. Nah, bicara tentang mikroplastik ya, sekali lagi yang tadi bicara tentang ancaman kontaminasi mikroplastik terhadap kesehatan khususnya untuk burung pantai dan ekosistem tempat mereka hidup. Jadi seberapa besar dari temuan NISA ancaman itu terhadap jenis burung-burung pantai ini? Berbicara tentang seberapa besar ancamannya, tentunya ancaman mikroplastik ini sangat besar ya bagi keberadaan burung pantai dan terkhusus bagi ekosistemnya yang semakin hari rasanya semakin serius karena melihat bahwa mikroplastik ini sendiri kan berasal dari sampah plastik ya, Bang, sampah plastik yang diolah yang tidak dikelola secara baik. Jadi berbicara tentang mikroplastik tentunya sumber terbesarnya itu adalah sampah plastik. Jadi seperti yang kita lihat saat ini bahwa kawasan di pesisir Aceh Besar dan kota Banda Aceh khususnya itu kelimpahan atau peningkatan sampah plastik itu semakin hari semakin meningkat dan semakin besar, dan tentunya itu juga mempengaruhi untuk kelimpahan dari mikroplastik tersebut, dan mikroplastik tersebut tentunya sangat memberikan pengaruh yang buruk bagi biota perairan dan hewan-hewan lainnya seperti burung pantai migran ini yang mengkonsumsi hewan-hewan di perairan tersebut, dan itu tentunya mempengaruhi dari segi fisiologinya, itu mempengaruhi proses pencernaannya, mempengaruhi proses makannya gitu. Nah ini jadi menarik ini, Nisa. Kalau kita bicara tentang kontaminasi dan apa tadi Nisa sebutkan bahwa sebagian besar itu berasal dari plastik, seperti itu ya, Nisa? Iya, benar, Bang. Nah, kalau kita lihat sekarang juga ada beberapa jenis kerang-kerangan yang mungkin juga itu dikonsumsi oleh manusia. Ditemukan nggak itu, Nisa, di dalam penelitian Nisa tadi itu sejenis seperti tiram misalnya atau sejenis apapun yang memang juga telah terkontaminasi dengan mikroplastik ini?
Nah, jadi untuk di penelitian saya sendiri, untuk spesies kerang itu saya tidak meneliti lebih lanjut ke spesies tersebut, Bang. Walaupun kerang juga merupakan salah satu makanan dari burung pantai migran ini. Tapi mencocokkan dengan spesies burung yang ditemukan, fokus saya hanya pada famili krustase saja. Tapi ada beberapa penelitian yang lainnya yang sudah dilakukan oleh para peneliti yang lainnya pada kawasan Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Di tiram atau kerang-kerangan yang lainnya itu sudah terkontaminasi oleh mikroplastik juga, yang tentunya itu tidak hanya berbahaya bagi burung dan pastinya berbahaya bagi masyarakat yang sering sekali mengkonsumsi kerang dan tiram tersebut sebagai sumber makanan sehari-hari. Apalagi kalau dimasak dengan mie tiram itu sedap betul. Enak kali itu, Bang. Oke, tapi whatever lah. Artinya ini menjadi sebuah tanda bahwa kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi ya. Artinya jenis makanan-makanan yang seperti itu mungkin dikurangi atau apapun seperti itu. Artinya sudah ada jenis tiram-tiraman seperti itu yang terkontaminasi dengan mikroplastik ya. Oke. Nah, Nisa, apa langkah konkret yang bisa diambil untuk mengurangi kontaminasi mikroplastik ini terutama kita bicara sekali lagi di habitat burung pantai ini? Nah, berbicara tentang upaya yang bisa kita lakukan dalam mengurangi kontaminasi mikroplastik ini, tentunya upaya yang paling penting itu adalah pengurangan sampah plastik. Di mana pengurangan sampah plastik otomatis kita harus mengurangi penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik. Hal sederhananya misalnya kita belanja ke supermarket. Mungkin kita bisa memulai dengan tidak menggunakan lagi kantong plastik. Bisa dengan menggunakan tas atau keranjang biasa gitu yang kita bawa sendiri dari rumah. Itu hal yang paling sederhana tapi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam upaya mengurangi kontaminasi mikroplastik di habitat burung pantai migran. Tidak hanya berbicara tentang mengurangi mikroplastik di habitat burung pantai migran, akan tetapi hal yang kita lakukan tersebut tentunya sangat besar pengaruhnya itu bagi kehidupan kita sendiri gitu. Oke. Ya, kita masih bicara di seputaran kota Banda Aceh ya, dan juga di Aceh Besar. Nah, sebagai site penting bagi burung migrasi atau tempat migrasinya burung-burung pantai ini secara global. Dan menurut Nisa, apa pentingnya untuk dua kawasan ini perlu dilakukan perlindungan, perlu dilindungi? Pentingnya kawasan pesisir pantai Aceh Besar dan Kota Banda Aceh untuk dilindungi, salah satunya itu seperti yang kita bicarakan bahwa kawasan pesisir ini merupakan kawasan penting bagi burung pantai migran selama musim migrasi tiba. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan burung migrasi ini sendiri kan mencari makan, Bang, berpindah ke sini karena kekurangan makanan di lokasi asalnya, sehingga memilih tempat-tempat tertentu yang disinggahi untuk bisa memenuhi kekurangan tersebut. Nah, pesisir pantai Aceh Besar ini sendiri yang pertama menyediakan habitat yang sangat ideal bagi burung pantai migran. Seperti yang sudah saya teliti bahwa pesisir pantai Aceh Besar dan Banda Aceh ini menyediakan sumber makanan yang berlimpah. Seperti itu. Nah, selain itu, pesisir pantai Aceh Besar dan Kota Banda Aceh ini juga memiliki mangrove yang ekstensif, di mana hutan mangrove di Aceh ini menyediakan tempat untuk berteduh, tempat untuk bersarang. Ini bagi burung-burung yang mungkin bukan burung migran lah, Bang. Dan tempat yang sangat ideal untuk burung pantai migran ini mencari makan. Nah, selain itu, pesisir pantai Aceh Besar dan Kota Banda Aceh ini juga menyediakan pantai lumpur yang sangat luas, yang mana kawasan mangrove dan pantai lumpur yang sangat luas ini merupakan kawasan-kawasan atau habitat yang sangat disukai oleh burung pantai migran ini sendiri. Jadi sangat penting rasanya kawasan pesisir pantai Aceh Besar dan Kota Banda Aceh ini untuk dilindungi, karena ketika kita melindungi kawasan tersebut bukan hanya
burung pantai migran yang mendapatkan dampak baiknya, akan tetapi tentunya pasti dampak baik tersebut akan kita rasakan juga seperti itu, Bang. Oke. Nah, Nisa, Amatan Nisa, kita bicara tentang perlindungan dari wilayah tersebut. Adakah yang Nisa temukan di sana bahwa memang pemerintah ikut berpartisipasi atau berperan di sana untuk memberikan perlindungan di wilayah-wilayah tersebut? Yang Nisa temukan di lapangan seperti apa? Mungkin ada beberapa lembaga atau kami bersama Bang Heri juga ada namanya, kami ada membentuk suatu kelompok, itu ABC namanya, Aceh Birding Club. Jadi setiap tahunnya kami telah melakukan beberapa kali juga itu edukasi pada acara World Migratory Bird Day, dan itu merupakan salah satu upaya mungkin dari kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai masyarakat dalam upaya konservasi, upaya perlindungan. Tetapi untuk upaya lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh khususnya, mungkin saya pribadi belum mendapatkan informasi secara detail apakah ada upaya konservasi yang dilakukan untuk burung pantai migran ini khususnya, seperti itu. Ya, mungkin perlu pendekatan lebih lanjut dari komunitas-komunitas ya, bisa untuk memberikan sosialisasi, boleh jadi ke pemerintah tentang isu-isu ini. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi, kalau kita melihat perubahan daripada landscape ya, artinya bagaimana perubahan landscape itu sendiri, dan juga seperti misalnya kita bicara tentang konservasi lahan basah atau mangrove itu menjadi pemukiman yang kemudian juga berdampak pada populasi burung pantai bermigrasi. Ini seperti apa dari amatan atau temuan Nisa di lapangan sana? Nah, untuk perubahan landscape sendiri khususnya itu paling besar terjadi itu adalah alih fungsi lahan, Bang. Alih fungsi lahan yang seperti kita lihat bahwa hampir di seluruh pesisir Aceh Besar dan Kota Banda Aceh ini banyak terjadinya alih fungsi lahan dari lahan mangrove itu sudah dirombak menjadi apakah itu menjadi kawasan pemukiman ataupun kawasan-kawasan lainnya yang bisa kita bilang kepentingannya itu hanya untuk manusia saja, tidak memperhatikan apakah kawasan tersebut penting bagi makhluk lainnya, seperti salah satunya itu burung pantai migran. Seperti yang penelitian yang udah saya lakukan perbandingannya dari tahun 2021 dengan tahun terbaru sekarang itu 2023 atau 2024, bahwa kawasan yang menjadi tempat persinggahan bagi burung pantai migran di pesisir pantai Aceh Besar dan Kota Banda Aceh ini banyak sekali yang sudah sudah dialihfungsikan, dan itu sebagian besar memang dialihfungsikan itu menjadi pemukiman, dibangunnya kontrakan-kontrakan milik masyarakat, ataupun bahkan ada yang dibangunnya dibilang perusahaan, bukan perusahaan, mungkin seperti toko-toko lah, Bang, seperti itu. Pelabuhan, di belakang pelabuhan di Lampulo itu juga pada tahun 2021 itu banyak sekali ditemukan spesies burung migran. Tetapi pada penelitian yang saya lakukan terbaru ini bahkan hampir tidak ditemukan satu spesies burung pantai migran pun. Itu sangat besar pengaruhnya dari alih fungsi lahan tersebut. Adakah Nisa menemukan ketika melihat alih fungsi lahan dan sebagainya, apakah itu menjadi tempat tinggal, toko dan sebagainya, dari sisi kebijakan pemerintah, apakah ada menemukan sebuah kebijakan yang mungkin
telah diterapkan atau bahkan yang perlu diterapkan untuk melindungi lahan-lahan basah di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar khususnya. Seperti apa, Nisa? Kalau misalnya untuk kebijakan dari pemerintah sendiri, mungkin sejauh ini yang saya tahu, kalau berfokus kepada perlindungan kawasan lahan basah atau tempat persinggahan bagi burung pantai migran, mungkin saya belum menemukan informasinya, Bang. Mungkin jika memang belum ada, atau mungkin sudah ada tapi sayanya yang belum dapat informasinya, itu mungkin kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan seperti misalnya perencanaan tata ruang yang komprehensif, di mana kita bisa menetapkan kawasan-kawasan lindung untuk lahan basah atau mangrove yang kritis bagi hewan-hewan, nggak mesti bagi burung pantai migran, mungkin bagi hewan-hewan yang lainnya yang lebih banyak seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin bisa juga dilakukan penegakan hukum yang tegas. Dalam artian seperti apa? Misalnya memberikan sanksi yang tegas nih bagi pelanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lahan basah. Selain itu juga misalnya bisa meningkatkan pengawasan. Pengawasan itu yang dilakukan terhadap kegiatan pembangunan. Nah, pembangunan tersebut mungkin harus adanya perizinan, harus dicek dulu apakah kawasan ini layak untuk dijadikan pemukiman atau layak untuk dibangun atau layak untuk dilakukan alih fungsi lahan seperti itu. Nah, yang paling penting itu ya tentunya peningkatan kesadaran masyarakat ini yang sangat sulit mungkin ya, karena ya tidak mungkin kita bisa menyamakan persepsi semua orang seperti itu, Bang. Ini yang paling tonggak utamanya lah kalau kita bilang. Oke. Ada contoh di wilayah lain Nisa yang mungkin setelah berhasil dengan metode-metode seperti tadi itu? Contoh di Indonesia sendiri khususnya mungkin adanya undang-undang itu nomor 32 tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Nah, termasuk itu lahan basah dan mangrove. Nah, untuk undang-undang ini sendiri tentunya juga bisa atau juga erat kaitannya dengan perlindungan dari burung pantai migran ini sendiri, dikarenakan ya seperti yang kita ketahui bahwa burung pantai migran ini memanfaatkan kawasan lahan basah terkhusus kawasan mangrove. Jadi ketika kita melindungi suatu kawasan tersebut, tentunya kita juga bisa melindungi hewan yang hidup di dalam kawasan tersebut seperti itu, Bang. Itu sudah ditetapkan di Indonesia undang-undang tersebut. Oke. Nah, ini sedikit lagi Nisa, kita sudah di ujung waktu. Nah, kalau kita bicara sedikit, kita juga perhatikan kadang-kadang tentang isu-isu perburuan ya, atau ada orang-orang yang memang berburu di untuk mencari perburuan burung pantai maksudnya, yang juga ini tentu bisa mempengaruhi ekosistem lokal dan populasi burung itu sendiri. Bagaimana nih sebenarnya ada dampak dari perburuan burung pantai ini, Nisa? Untuk dampak dari perburuan burung pantai ini sendiri bagi ekosistem, baik itu ekosistem lokal maupun populasi burung, itu tentunya dapat menimbulkan beberapa dampak yang buruk juga ya bagi ekosistem maupun bagi keberadaan burung seperti itu. Nah, yang pertama itu tentunya populasi dari burung itu sendiri, di mana perburuan yang terjadi secara langsung dapat mengurangi jumlah individu dalam populasi suatu burung pantai. Nah, jika tingkat perburuan tersebut melebihi kemampuan populasi tersebut, maka tentunya akan menyebabkan kepunahan. Nah, baik itu kepunahan yang terjadi secara lokal maupun kepunahan secara global. Karena berpatok bahwa kita tidak tahu ini spesies burung ini apakah bereproduksi secara cepat atau tidak. Jadi ketika perburuan tersebut terjadi secara terus-menerus, maka tentunya akan menyebabkan penurunan populasi yang sangat drastis. Nah, selain itu juga dalam hal gangguan keseimbangan ekosistem, di mana
seperti yang kita ketahui bahwa burung merupakan indikator lingkungan kan. Nah, burung pantai ini sendiri memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti salah satunya itu predator bagi serangga atau sebagai penyebar biji. Nah, seperti itu. Nah, banyak faktor-faktor atau dampak-dampak lainnya dari perburuan ini sendiri tentunya, seperti kehilangan keanekaragaman hayati, dan yang paling mungkin yang paling mau didengar oleh masyarakat ya kalau udah berkaitan dengan ekonomi, karena ya kalau ekonomi pasti semua mau berfokus ke situ, seperti itu. Nah, dampak ekonominya itu apa? Misalnya burung pantai kan merupakan bagian dari daya tarik nih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita melindungi burung pantai, kita tidak harus berburu, kita tidak harus merusak habitatnya, itu bisa memberikan dampak secara ekonomi juga bagi kita. Misalnya ekowisata atau bagi burung pantai migran yang itu tidak selalu ada sepanjang tahun, dan tentunya itu sangat menarik bagi orang-orang tertentu karena burung ini tidak selalu bisa dilihat. Jadi itu sebenarnya memberikan daya tarik yang sangat tinggi lah dari segi ekonomi. Ya. Ada nilai jual yang cukup cukup lumayan ya kalau memang itu bisa dikelola dengan baik ya, Nisa. Oke, Nisa, terakhir sekaligus menjadi menjadi closing statement nanti. Ya, bagaimana sebenarnya kalau kita supaya kita bisa memperkuat dan kolaborasi antara akademisi, pemerintah dan juga masyarakat, termasuk juga komunitas-komunitas yang memang sangat respect atau memang aktif sekali dalam bicara tentang konservasi burung-burung pantai ini, seperti apa, Nisa? Baik, mungkin untuk memperkuat kolaborasi dalam konservasi burung pantai migran ini sendiri, yang terpenting adanya peran pemerintah sebenarnya ya Bang, karena kan pemerintah istilahnya kayak yang memegang kuasa penuh gitu bagi kawasan tempat kita tinggal. Jadi kayak adanya peran pemerintah dalam memberikan kebijakan yang kuat untuk perlindungan suatu kawasan tertentu, ataupun adanya koordinasi antar lembaga dan adanya alokasi anggaran-anggaran yang mungkin dapat digunakan untuk program-program konservasi burung pantai. Nah, selain itu juga adanya pemanfaatan keahlian akademisi ini untuk mengajak masyarakat atau untuk mengajak mahasiswa untuk dapat melakukan upaya-upaya, baik itu upaya yang kecil maupun upaya yang besar dalam hal melindungi kawasan-kawasan yang menjadi tempat penting bagi burung pantai migran ini sendiri. Nah, yang terpenting juga itu adalah penelitian yang kolaboratif yang harus dilakukan minimal sekali ya setiap tahun adalah seperti itu, sehingga kita juga dapat mengontrol datanya apakah populasi dari burung pantai migran yang hadir di Indonesia ini masih tetap atau menurun, sehingga kita bisa melihat mungkin faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga kita pun bisa melakukan berbagai upaya-upaya konservasi bagi keberadaan burung pantai ini sendiri. Dan yang terpenting lagi adalah kesadaran ya, memberikan kesadaran bagi masyarakat. Kalau berkaitan dengan mikroplastik ini sendiri, ya seperti yang kita bicarakan tadi, perlu adanya pengurangan penggunaan bahan-bahan atau barang-barang yang terbuat dari plastik. Karena ketika sampah plastik menumpuk, mikroplastik juga akan menumpuk, dan mikroplastik tersebut akan dikonsumsi oleh hewan-hewan lainnya. Yang hewan-hewan lainnya ya mungkin saja kita konsumsi, dan itu akan memberikan dampak bagi kita pribadi, seperti itu. Oke, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memberi peran yang luar biasa sebagai mahasiswa sedang melakukan penelitian tentang mikroplastik, dan mudah-mudahan juga menjadi sebuah pengetahuan buat kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.